ke College Daresi karena mau pergi ikanku. Jadi sekarang kita ada on the way, itu reservasinya jam 3 sore. So karena jalan macet kita pergi dari jam 1 biar supaya nggak terlambat. Datang cepat itu lebih bagus daripada terlambat. Soalnya kalau terlambat nanti ditunda lagi reservasinya. Sementara bulan depan udah habis ikan Zaten bir kere gelende baktığın zaman coy panas, ngantri di luar lagi kan. Habis dari Daresi kita pergi belanja mingguan tuh di rumah, tisu sudah habis, besar cemilan dan aku beli nanas. Lagi ya, kita mau beli ya, mana dia nih. Aku lagi males milih, biasanya kalau belanja dia yang tukangnya. Pokoknya pedau deh hari ini dari setengah 2 sampai jam 5 lewat. Ini kita baru ke market. Mana aku muntah-muntah lagi mual. Gak tau mau makan apa, nggak selera makan, muntah terus. Suamiku lagi bayar. Tunggu dia lagi bayar. Oh ya guys, hari ini vlognya aku tuh mau membicarakan bagaimana saat aku renew ikametku. Nah ini tuh aku masih termasuk dalam kategori gelin ya, karena aku menikah dengan orang Turki dan suamiku juga orang Turki ya guys. Oke guys, jadi kemarin itu pas hari Senin itu aku ke renew ikamet ya. Nah biasanya kalau renew ikamet itu dari sebelum-sebelumnya kan yang udah ketiga kali aku renew ikamet itu tuh hanya makan waktu sekitar kayak 1 jam gitulah. Kalau ngantri ya paling-paling 30 menit 40 menit udah gitu. Di dalam itu ditanya-tanya itu ya sekitar 15 menit, itu pun paling lama gitu loh. Jadi total gitu diantara kita nunggu sama ya di interview gitu hanya sekitar 1 jam kayak gitu. Udah gitu semalam itu ya ampun, kayaknya gimana ya, itu tuh interview terekstrim menurut aku ya selama udah ini yang ketiga kali ya. 2 kali sebelumnya itu simple aja gitu sih, kita udah kasih dokumen udah lengkap semuanya, ya udah paling ditanya namanya siapa, tinggal di mana, udah gitu aja. Itu pun yang 3 tahun sebelumnya tuh aku nggak ditanyain ya tinggal di mana gitu, cuman ditanyain kapan kamu datang, udah gitu aja sih, nggak ada banyak pertanyaan yang riuh gitu loh. Tapi semalam itu pas hari Senin kita tuh sebelum kita nyampe ke sana kan kita memang udah persiapan ya, kayak kita telepon ke 157 itu ke call centernya College Daresi lah kalau orang sini bilang tuh, tempat pembuatan ikamet atau kantor pembuatan KTP sementara selama kita stay di Turki, seperti itu ya teman-teman. Udah gitu kita tanya lah dokumen apa yang dibutuhkan, karena kan kita memang tahu ya pertanggal 1 Juli itu memang semua prosedur itu dirubah. Selain udah ditiadakannya pembuatan ikamet baru untuk pendatang alias ya banjir, begitu juga untuk renew gitu loh. Renew ikamet itu bagi yang udah stay di Turki ya dan punya ikamet dan misalkan masa aktifnya udah habis dan mau diperbarui gitu ya kan, itu namanya renew. Nah mau renew pun itu udah nggak segampang dulu ya guys. Kalau dulu itu kita udah kayak bayar Sigorta ya, bayar Vergi ya udah gitu aja selesai. Yang penting kita udah bayar semua apa yang diminta, kasih dokumen apa yang diminta ya udah gitu. Tapi kali ini renewnya tuh ekstrim banget guys. Kalian tahu nggak, kita tuh rendezvous tuh kan jam 3 ya, tapi kita memang datang ke sana itu lebih cepet karena agak jauh juga dari rumah. Kita takutnya juga itu traffic dan nggak mau terlambat ya, dan kita pikir juga ini pasti kita ngantri gitu loh. Jadi 1:30 itu kita udah nyampe di sana, aku dan suamiku, dan kita tuh ya ngantri lah gitu di luar. Itu tuh ya gimana ya guys, kita ngantri tuh sebelum masuk ke office-nya itu
aku yakin sih kayaknya 2 jam lah ya, soalnya dari setengah 2 itu sampai jam 3 lewat itu masih kita di luar gitu loh ngantri, mana panas lagi kan. Untungnya aku tuh udah makan nasi dari rumah guys, kalau enggak aku mungkin pingsan ya kan, mana aku lagi mual-mual lagi, muntah kayak gitu. Jadi kayak aku tuh bolak-balik ke toilet, dan toiletnya tuh kantornya tuh di atas, dan toiletnya tuh kita harus ke bawah, turunin tangga dan belok ke kanan ke gedung yang lain. Ini tuh di gedungnya tuh dia satu lokasi tapi gedungnya pisah, ada di bawah ada yang di atas gitu loh. Jadi ya gitulah guys pengorbananku Renew Ikamet. Udah gitu ya kan, udah selesai lah kita dari luar gitu ya, ngantri di luar, dan ternyata di dalam tuh kita ngantri lagi. Kirain udah selesai lah ya kan, di luar tuh ngantrinya, ternyata di dalam tuh masih ada lagi. Oke guys, udah di dalam kita pas masuk gitu kan, udah gilirannya kita lah gitu ya kan, dipanggil sama petugas. Kebetulan kali itu kita dapat petugasnya cewek. Nah udah dibawa lah, biasanya kan yang dibutuhkan itu ya kalau 3 tahun lalu itu bukti pembayaran Vergi, bukti pembayaran Sigorta, dan kebetulan aku tuh ikut Sigortanya suamiku. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Setelah kita udah nyampe di dalam, petugas kita itu kan cewek ya, udah gitu suamiku kasih berkas lah. Suamiku bilang ini istriku, udah gitu dicek-cek gitu loh berkasnya, dilihat namanya, udah gitu pasportnya, memang kita bawa paspor udah tuh gitu ikamet yang lama, udah gitu bukti pembayaran Sigorta, bukti pembayaran Vergi, abis itu asuransinya suamiku ya 3 bulan terakhir kayak gitu Sigortanya dia. Udah gitu yang nggak ada itu ini dia bilang gini kan, ini ada yang kurang dokumennya, apalagi yang kurang kata suamiku. Kita udah telepon ke 157 tapi dibilangnya cuman ini aja gitu berkasnya. Udah gitu dibilangnya katanya kurang foto suamiku 2 lembar. Udah gitu kayaknya ukurannya 4x6 deh kalau aku nggak salah ya, 4x6 2 lembar. Backgroundnya harus putih karena harus sama seperti kayak kita mau buat ikamet gitu, memang backgroundnya putih ya kalau di sini gitu guys. Udah gitu bukti slip gaji udah ada ya, bukti apa sih, rekening korannya kalau kita bilangnya gitu loh, apa uang yang ada di bank gitu loh, itu harus di print berapa dia punya uang di bank. Udah gitu ditanya lagi sebelumnya pernah kerja di mana. Memang yang sekarang ini ditanya juga kerja di mana sekarang gitu, karena aku juga punya usaha sendiri kan, jadi dia bilang dia punya usaha sendiri gitu. Ditanya yang sebelumnya pernah kerja di mana. Udah gitu diminta surat keterangan pernah bekerja di tempat itu. Jadi gimana ya kan guys, itu tuh tempatnya jauh gitu loh, dan sebelumnya tuh dia kan kerjanya kan di Etiler ya, jadi dia tuh harus nelpon dulu mantan atasannya kayak gitu ya kan. Udah gitu minta dikirim lah dikirim by fax kayak gitulah, habis itu di copy sama dia baru ditandatangan sama dia. Udah gitu diminta lagi waktu itu semalam apa ya, surat keterangan pernah bekerja. Udah gitu foto rekening foto print berapa isi di tabungan. Nah itu aja sih kalau nggak salah. Udah gitu kan ditanya lagi karena kita kan kasih tapu tuh kalau kita bilang tuh sertifikat rumah lah kayak gitu, bener apa enggak itu sertifikat rumah suamiku. Dan kita ditanya kamu nyewa atau kontrak, terus suamiku bilang itu kan udah ada tuh sertifikat rumahnya, artinya kan kita nggak nyewa kata dia gitu. Berapa penghasilan kamu setiap bulan tuh ditanya detail, sebelumnya nggak ada pertanyaan kayak gini. Udah kayak gitu berapa orang tinggal di rumah kata dia gitu. Udah gitu suamiku bilang kita hanya berdua, tapi kalau summer biasa mama datang tinggal sama kita, tapi kalau winter dia balik ke rumahnya kayak gitu. Udah gitu pertanyaannya apa lagi ya, pokoknya setelah yang kita kasih rekening isi rekening bank itu, suamiku nanya kayak gini. Aku agak apa ya, soalnya semalam tuh lagi bener-bener gak enak badan, muntah-muntah terus gitu kan guys. Jadi pas dia kasih rekening itu dia nanya, suamiku nanya gini, kenapa kok sekarang itu ribet banget gitu loh, kok terlalu banyak pertanyaan yang menurut saya nggak penting gitu kata suamiku ya semalam. Udah gitu kata petugasnya bilang kayak gini, ya bukannya kayak gitu, karena apa, kebanyakan itu dari kasus-kasus yang pernah terjadi sih dia bilang ya, aku nggak tahu antara benar apa enggaknya, tapi ada yang bisa aku benarkan dari ucapannya dia ya, nanti aku kasih tahu. Katanya gini,
kan pertanggal 1 Juli itu kan memang udah sulit ya buat ikamet, memang sudah nggak bisa lagi dibuat ikamet, hanya terkecuali bagi pelaku bisnis, mahasiswa aktif, sama orang yang menikah dengan laki-laki Turki atau perempuan Turki, artinya gelin lah kayak gitu guys. Udah gitu dia bilang karena mereka nggak bisa dapat ikamet, jadi mereka milih jalan untuk ya menikah dengan orang sini biar supaya dapat ikamet. Nanti mereka akan bekerja, mereka tidak buat visa kerja, jadi mereka tuh bekerja menggunakan ikamet. Itu kan sesuatu yang ilegal ya guys, peraturan negara lah ya. Aku tahu di negara manapun pasti juga punya peraturan masing-masing ya, tapi memang dari sini aku bisa membenarkan juga benar kata dia gitu loh, karena kebanyakan memang yang bekerja itu mereka nggak mau pakai visa kerja, nggak tahu alasannya apa. Ada yang sebagiannya pada sombong bilang nggak perlu pakai visa kerja gini-gini ya. Sebenarnya sih yang merugikan cuman ya nggak tau lah, itu pemikirannya mereka gitu ya, mereka sukanya begitu mungkin. Jadi ya I don't care lah kayak gitu. Kita nasihatin juga mereka akan bilang ngapain pakai visa kerja beginilah begitulah, padahal sebenarnya keuntungannya untuk kita juga biar terjaga. Dan di sini tuh aku mengiyakan alasan yang ini karena memang iya aku akui gitu ya, banyak sih orang-orang kita yang bekerja tanpa memakai visa kerja. Oke guys, jadi penjelasannya ya seperti itu gitu loh. Jadi banyak banget sih pertanyaan yang ditanya yang sebelumnya nggak pernah ditanyain ke kami gitu ya kan, ke aku pribadi juga. Tapi yang lebih diteror tuh ya suamiku gitu loh, banyak banget pertanyaannya. Pokoknya yang jelasnya kalau mau renew ikametnya aku nggak tahu sih ya di beberapa kota itu apakah sama atau tidak, aku tidak tahu. Dan kadang-kadang beda office itu mereka beda minta apa ya, kayak ya persyaratannya kayak gitulah, ada yang berbeda gitu loh. Aku nggak tahu juga pastinya gimana, tapi yang jelasnya di pengalaman aku itu kita harus menyiapkan foto satu yang backgroundnya warna putih itu sekitar 4 lembar, ukuran 4x6 ya. Udah kayak gitu fotokopi paspor, fotokopi ikamet kita yang lama, habis itu bukti pembayaran Sigorta, bukti pembayaran Vergi. Nah bagi yang udah ikut Sigortanya suami itu kita nggak perlu lagi, tapi suami kita yang akan ngeprint bukti Sigortanya dia kayak gitu guys, karena kita ikut Sigortanya suami. Udah kayak gitu kalau misalkan kayak kita punya rumah sendiri itu akan diminta sertifikat rumah, fotokopinya. Udah kayak gitu buku nikah di fotokopi, terus bawa juga aslinya karena kadang-kadang mereka ada yang nanya kayak gitu loh, mana aslinya gitu. Paspor juga kayak gitu di fotokopi, dan paspor juga akan diminta dilihat ya mana aslinya gitu. Jadi buku nikah, KTP atau ikamet lah kayak gitu. Udah gitu paspor itu dibawa semua yang asli ya guys. Udah kayak gitu bukti ini yang aku ya gitu loh, aku nggak tahu sih tempat lain diminta apa enggak. Pengalaman gelin yang lain ini berdasarkan pengalaman aku. Slip gaji udah gitu disuruh print berapa isi tabungan di bank suamiku kayak gitu. Udah gitu diminta surat keterangan pernah bekerja di tempat sebelumnya kayak gitu. Udah gitu juga ya di tempat kerja yang sekarang kayak gitu itu diminta ya guys, jadi kalian catat aja lah. Tapi ya nggak tahu sih, mudah-mudahan di tempat lain itu nggak sama sih seperti yang kami datangin semalam. Jadi ya pokoknya ya gimana ya, yang jelasnya sekarang itu pembuatan ikamet ataupun renew ikamet itu udah nggak mudah lagi. Jadi bukan hoax ya, aku sendiri yang udah ngalamin gitu ya guys, karena aku juga kalau bisa dikatakan karena aku gelin gitu, seharusnya sih nggak seribet itu, tapi ya karena perubahan prosedur akhirnya kita juga jadi ikut-ikutan ribet gitu. Tapi kalau untuk bikin ikamet baru sih udah kayaknya memang benar-benar nggak bisa gitu, karena semalam di office juga ditanya dan mereka memang menolak, terkecuali yang ada ada keperluan bisnis ataupun mahasiswa ataupun yang menikah di sini. Udah gitu semalam tuh guys kan ini kita udah selesai lah kasih dokumen dan dilengkapin semua itu, sampai berapa kali bolak-balik ya, karena memang harus dilengkapin dokumennya hari itu juga. Dan suamiku bilang nggak apa-apa, hari ini aja kami lengkapin, nggak mau datang lagi minggu depan ataupun besok karena jauh dari rumah, suamiku bilang kan. Jadi kita memang usaha banget sih suamiku ngelengkapin dokumennya. Udah gitu memang pas kita balik lagi tuh harus ngantri lagi kayak gitu. Jadi memang nggak bisa langsung ya nyelonong aja masuk gitu, walaupun kita udah masuk sebelumnya, tapi tetap kita waktu bawa dokumen yang kurang itu atau foto juga itu kita memang harus ngantri lagi, lamanya juga di situ ya saking ramenya. Udah gitu aku lihat di office itu
Aku nggak tahu apakah mereka tuh apply ikamet baru ataupun renew. Kayaknya renew deh, karena aku lihat ada bekas fotokopi ikametnya mereka itu renew gitu loh. Ada yang dari Arab, ada yang dari Nigeria, udah gitu ada yang dari Uzbekistan, ada juga dari orang kita ya guys. Tapi aku cuma lihat 2 orang sih kayaknya dari Indonesia, ada yang dari Cina juga. Dan mereka tuh aku nggak tahu ini bener-beneran baru, nggak ngerti gitu. Sebelumnya aku nggak ada disuruh foto gitu. Aku nggak tahu ya bagi kalian ya di tempat kalian, mungkin yang di beberapa kota mungkin ada kali ya, tapi dari yang 2 kali sebelumnya aku bikin ikamet itu aku nggak ada dimintain foto gitu loh. Di foto kayak gini depan, habis itu disuruh ke kiri, habis itu disuruh ke kanan dari samping gini di foto. Udah gitu diambil sidik jarinya guys, semua sidik jarinya diambil. Itu aku nggak pernah, beneran. 2 kali aku bikin ikamet, yang pertama ikamet setahun, yang kedua ikamet 3 tahun, itu nggak pernah aku diambilin sidik jari. Dan aku juga termasuk aku nggak difoto ya, tapi aku cuma diambilin sidik jari aja. Udah gitu udah selesai semua sidik jari kan dicek lagi sama petugas polisinya itu dokumennya. Terus aku tanya gimana dokumennya, udah oke semuanya, udah oke, nggak ada masalah kok, kata Sakentoyok, dia bilang gitu kan. No problem, dia bilang gitu. Jadi udah selesai kayak gitu, udah dikasih nomor, ya udah kita udah selesai, dia bilang ya udah nggak apa-apa, tinggal nunggu aja ikametnya datang, dia bilang gitu. Alhamdulillah gitu ya kan. Ngantri dari setengah 2 siang sampai jam setengah 5, jam 5 kurang bahkan guys, itu baru selesai semuanya. 5 lewat deh kalau nggak salah aku, ya 5 lewat, sorry 5 lewat, ya ampun guys, itu tuh pengorbanan banget. Dan ya Allah bener-bener capek banget ya, tapi ya begitulah usahanya gitu loh, supaya kita tuh stay legal di sini. Dan memang suamiku juga dia nggak mau sampai aku tuh ilegal di sini, jadi ya dia tuh mempersiapkan segala sesuatunya tuh dari awal-awal gitu, dari jauh hari, karena dia berpikir ini kalau sempat kenapa-napa aku bisa ngambil option lain gitu loh. Jadi memang dia tuh orang yang apa sih, aku bilang siaga banget, suami siaga ya guys. Jadi udah selesai semuanya dan kita pun pulang. Nah guys, jadi tinggal nunggu ikametnya. Sebenarnya sih masih deg-degan juga sekarang, entah ya entah tidak datang gitu kartunya, tapi insya Allah mungkin datang ya. Ya Allahualam, doa aja semoga datang gitu, apalagi sekarang memang sulit kan. Jadi ya insya Allah datang, insya Allah. Lagi nunggu juga sih, kalau belum datang tuh ikametnya jadi kayak gimana ya, deg-degannya juga. Awalnya tuh dengan pedenya ya kan, itu aku tuh ngantri dan mikir ya udahlah, aku tuh nikah di sini kan, sombong. Paling juga nggak banyak tanya, itu jujur loh, ini beneran nih yang perasain tuh, sombong banget. Pas ngantri tuh udahlah, terus aku nanya, mereka nanya-nanya nggak ya, enggak lah, kita kan nikah. Dan suamiku juga jawabnya kayak gitu. Kenyataannya sampai di dalam diteror guys. Diteror pertanyaan yang bikin pusing. Udah gitu harus ngelengkapin dokumen yang kurang, yang seharusnya memang nggak ada sebelumnya tapi harus ada gitu ya kan. Ya pengalaman sih gitu aja, ini aku ceritain ke kalian. Jadi mungkin mana tahu ada geleng-geleng yang nonton video aku juga, mereka bisa lihat gitu loh. Jadi sebelum nyampe ke sana bisa mempersiapkan semuanya lah kayak gitu ya. Tapi untuk lebih pastinya lagi, lebih bagusnya sih nanya lagi ke Gosdaresi gitu. Takutnya aku juga nggak bisa bilang di semua kantor itu akan sama gitu loh. Aku juga nggak bisa bilang kalau ada yang beda atau enggak, tapi untuk pastinya memang kayaknya harus kalian telepon langsung deh ke call centernya biar supaya nggak salah gitu. Tapi ya secara gamblangnya sih aku jelasin seperti inilah yang aku alami, yang aku bawa dokumennya, dan itulah pertanyaan-pertanyaannya. Oke guys, seperti itulah vlogku, pengalaman pribadiku renew ikamet. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan semoga ini juga bermanfaat buat gelin-gelin yang mungkin baru datang, yang baru menikah di sini, dan juga kalian bisa mempersiapkan dokumen apa yang dibutuhkan. Ya semoga videoku lebih bermanfaat lah buat kalian kayak gitu, dan juga kalian bisa lebih mempersiapkan diri sebelum kalian renew ikamet. Oke guys, terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku, dan buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung, dan semoga kalian juga mendapatkan informasi yang kalian butuhkan saat kalian memang ingin menikah dengan orang Turki, ataupun saat kalian ingin ke Turki gitu. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin berbagi cerita, kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys, di bawah ini ya. Kalian mau cerita apa atau mau nanya apa, kalian boleh tanya. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua, dan semoga kita sehat selalu dan juga selalu dimurahkan rezekinya untuk kita semua. Terima kasih banyak, thank you, bye.